Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Handal, selamat datang di Handal Tutorial. Hari ini aku mau jelasin gimana sih cara ekspor model dari AutoCAD ke SAP 2000. Nah ini teman-teman, ini sangat membantu sekali, terutama untuk objek-objek yang rumit. Misalkan ya, aku punya jembatan pelengkung, misalkan kita gambar manual di CAD, tentunya ini bakal butuh banyak grid ya, dan kita ribet juga sih bikin gridnya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nih, yang pertama kali harus teman-teman buat adalah si layer. Nah, layer ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk ketika nanti diekspor supaya langsung berkelompok. Misalkan untuk aku pengen bikin jembatan rangka ya. Pertama aku bikin dulu gelagar memanjangnya. Gelagar memanjang. Kemudian ada juga gelagar melintang misalkan ya. Terus ada satu lagi, misalkan rangkanya kita bikin satu jenis frame aja ya, rangka. Nanti ketika nge-export dia tuh satu per layer soalnya. Oke, gelagar memanjang dulu kita supaya gampang, kita mudah kita bedain warnanya. Teman-teman, misalkan warna hijau, kemudian warna kuning gitu ya rangkanya. Oke. Nah, terus kita bikin dulu rangkanya. Nah, yang pertama kali harus teman-teman perhatikan di sini adalah satuan. Nah, tentunya kita ngegambar pakai satuan kan. Di CAD satuannya unit kayak yang warna putih ini ya. Nah, aku pengen satuannya itu 1 unit 1 meter. Nah, terserah teman-teman pengen 1 unit sama dengan 1 mili kah atau bagaimana, terserah. Tapi yang jelas aku untuk memudahkan coba 1 unit 1 meter. Misalkan panjang per segmennya adalah 6 meter. Aku gambar garis panjangnya 6 unit. Kemudian tingginya, misalkan tinggi jembatannya aku pengen 6 meter juga. Seperti ini jadi nanti ya. Nah, jadi satu. Nah, gini ya, teman-teman. Oke, ini satu segmennya seperti ini. Aku bikin misalkan 5 segmen. 30 meter jadi ya. Kemudian untuk yang atasnya, nah cara menggambar kita di CAD juga akan menentukan nanti pada saat diekspor. Misalkan kita bikin garis lurus menerus nih, nah nanti ketika diekspor ke SAP itu juga bakal jadi satu garis yang menyatu seperti ini teman-teman. Nah, nanti aku sengaja nih satuin supaya kita buktiin di SAP nanti. Nah kemudian rangka udah jadi, selanjutnya aku coba gambar gelagar melintang. Nah misalkan aku pengen gelagar melintang lebarnya misalkan 8 meter ya, masukin 8. Nah, dimana gelagar melintang ini tentunya kan nempel di setiap buhul frame seperti ini. Kemudian gelagar memanjangnya, nah, kita bikin gelagar memanjang. Nah karena gelagar memanjangnya itu per 6 meter, kita nggak mungkin bikin full langsung 30 meter, jadi saya gambarnya per segmen per 6 meter seperti ini. Oke, misalkan aku pengen jarak gelagar memanjangnya itu per 1 meter. Kita array aja atau copy, bebas lagi gimana teman-teman. Per 1 meter 6, 7 cukup lah ya. Nah, oke, udah jadi. Nah yang kita gambar ini nanti bakal jadi as buat frame yang kita pasang di SAP nanti. Oke, udah jadi. Nah cuman ini masih dalam bentuk 2 dimensi. Nah, coba kita ubah dulu bentuk objek ini ke dalam 3 dimensi. Gimana caranya? Caranya yang pertama, teman-teman klik dulu set objek yang kira-kira yang kira-kira bakal diberdiriin gitu ya. Oke, klik kanan, grup. Kita buat sebagai satu grup supaya gampang. Nah setelah itu kita coba putar secara 3 dimensi. Gimana caranya teman-teman? Caranya tinggal pencet shift, kemudian pencet yang tengah mouse ini, scroll mouse tapi ditekan, apa namanya itu, shift scroll mouse tekan. Nah jadi kita bisa putar-putar objeknya seperti ini. Nah kemudian objek yang udah kita bikin grup tadi sekarang kita putar, tapi putarnya pakai 3D rotate. Diselect dulu objeknya, terus pencet 3D rotate ya, enter. 3D rotate, enter. Nah teman-teman, nanti bakal muncul garis yang kayak gini. Nah
cara mindahin sumbu putarnya gampang, teman-teman tinggal klik kanan aja mau ditaruh di mana si sumbu putar yang tadi itu. Nah, misalnya aku taruh di pojok, kemudian aku putar si frame ini 90 derajat, masukin angka 90. Oke, jadi putar. Nah, terus yang hal kedua yang perlu teman-teman perhatikan adalah pastikan setiap sambungan garis di CAD ini menyatu ya. Artinya garisnya itu terhubung satu sama lain. Soalnya kalau nggak terhubung nanti framenya pun nggak akan terhubung dan bakal error ketika di run. Oke, framenya udah jadi, kita copy ya. Kanan copy, pindahin ke seberang. Simpel kan? Oke, udah jadi ya. Jadi ada jembatan. Nah, terus hal yang ketiga harus teman-teman perhatiin adalah koordinat. Karena koordinat sub nanti bakal ngikutin koordinat dari CAD. Nah, caranya gimana? Caranya misalkan jadi saran aku koordinatnya jangan terlalu jauh dari koordinat 00. Misalkan kita cari yang 00 di mana? 00. Nah, berarti letakinlah si jembatannya itu nggak jauh dari koordinat 00. Atau lebih bagus lagi kalau nempel di koordinat 00. Aku tempelin aja ya. Move. Nah, ini koordinat 00 kan. Move. Oke, sip. Oke, udah jadi ya. Nah, selanjutnya adalah kita save as file ini dalam bentuk DXF. Kenapa DXF? Karena CAD sendiri sebetulnya bisa import DWG, cuman lebih cepat kalau kita import dalam bentuk DXF. Jembatan 30 meter udah jadi. Tapi teman-teman jangan lupa save juga dalam bentuk DWG-nya ya, supaya nanti kalau ada edit-edit atau apa lebih gampang. Oke, udah jadi, kita close. Sekarang kita masuk ke subnya ya. Oke, yang pertama teman-teman harus bikin adalah ya tentu kayak biasa ya, define material dulu. Misalkan aku punya material ini sebagai material baja. Oke, misalkan aku define, masukin lagi kira-kira frame-frame yang bakal aku pakai nih buat jembatan. Misalkan tadi assign frame section, misalkan assign frame section, betul. Define section, add new property, misalkan rangkanya aku pakai Habim 300 10 15 10 ya, 10 15 misalkan ya, 300 15 10 300 15. Oke, sip. Jadi terus ininya gelagar melintangnya aku pengen misalkan WF 300 150 69 misalkan ya, 300 150 ini 9 6 159. Nah, terus WF gelagar memanjangnya misalkan aku pengen pakai Habim 200 WF 200 100 misalkan ya, 200 100 8 ini kalau salah 5,5 deh. Coba nanti cek lagi di tabel baja ya. 200 100 ini 8. Jadi oke, udah jadi. Nah, sekarang kita import objek yang tadi. Caranya gimana? File, import, klik AutoCAD DXF file. Sebetulnya bisa sih import DWG juga, cuman lebih baik DXF. Terus teman-teman pilih file yang tadi udah dibikin, jembatan 30 meter. Oke. Sorry. Sebelum nge-import teman-teman harus ini dulu, satuannya dulu. Tadi aku gambar 1 unit 1 meter. Jadi satuannya samain dulu dalam 1 unit 1 meter. Kemudian file, import, AutoCAD DXF file. Nah, ini jembatan 30 meter. Nah, pertama yang bakal dia minta adalah global up direction. Nah, ini teh arah sumbu atas tuh ke arah mana? Tentunya ke arah sumbu Z positif ya. Nah, teman-teman pilih Z positif, kemudian unitsnya kilogram meter C sesuai dengan yang kita import tadi. Klik OK. Nah, kemudian sekarang pilih frame-nya nih. Nah, frame-nya ini mau kalau kita klik frame nanti bakal muncul nama-nama layer yang udah kita masukin. Kita masukin aja rangka. Oke.
Nah, ke import deh frame rangka, tinggal kita assign frame. Tadi rangka mau pakai WF berapa, misalkan Habim 300. Oke, jadi Habim 300. Nah, masalahnya adalah misalkan tadi ya, karena kita ngegambar full menerus, jadi ada Habim yang menerus nih. Nah, pengen kita jadikan supaya terputus-putus per segmen. Gimana caranya? Caranya adalah kita select dulu semuanya, klik edit lines, divide frame, pilih yang kedua, break at intersection with selection join, klik OK. Jadi dia bakal keputus sendiri setiap nemu frame atau nemu join. Nah, jadi udah terpisah kan ya. Oke, sekarang kita import lagi. Ya, ini harus import satu-satu ya teman-teman. Karena apa? Karena SAP memang belum bisa, yang aku tahu belum bisa nge-import langsung banyak frame. Jadi harus kita import satu per satu untuk setiap jenis frame. Misalkan selanjutnya gelagar melintang. Oke, kita import sign frame section. Gelagar melintang itu pakai apa? WF 300 misalkan. Terus kita import lagi sama kayak tadi lagi, jembatan open. Kemudian kita import misalkan ini gelagar memanjang sekarang. Oke, nah ini karena kita udah bikin ini tadi terputus, jadi ini juga bakal terputus si frame-nya juga. Tadi tuh pakai apa ya? Ini ya. Oke. Nah, udah jadi teman-teman. Si frame-frame-nya udah jadi. Sekarang coba kita tambah tumpuan ya. Yang udah bisa lah. Sign, join, strain. Ini sendi, misalkan atau yang sana roll, misalkan ya. Sign, join, strain, roll. Nah gitu. Oke, karena udah ke import semua, tumpuan juga udah dipasang. Coba kita run ya, ada masalah atau enggak. Oke, kita lihat dari simpangannya, kelihatannya nggak ada masalah ya. Semuanya terlihat normal. Nah, artinya kalau udah terlihat normal seperti ini, frame yang kita masukin itu nggak ada frame yang terlepas gitu. Nggak ada frame yang ibaratnya nggak terhubung. Itu sih caranya ceknya. Oke, mungkin sekian handal tutorial hari ini. Kalau misalkan teman-teman punya ada pertanyaan atau ada ide mau bikin tutorial apa nih, silahkan komen ya, silahkan bikin komen di bawah. Mungkin sekian aja konten handal tutorial hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di konten handal tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.